A. Dampak positif olahraga bagi tubuh. Tidak ada kata terlambat untuk berolahraga. Berapapun usia Anda, aktivitas fisik dan olahraga secara rutin baik dilakukan agar tubuh lebih sehat dan kuat. Berikut ini adalah beragam manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh yang bisa Anda dapatkan. 1. Mencegah penyakit jantung dan stroke. Olahraga rutin setiap hari atau minimal 3 kali per minggu dapat memperkuat otot jantung, melancarkan aliran darah, serta meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dan menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Hal ini menjadikan olahraga sebagai salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. 2. Mengendalikan kadar gula darah. Olahraga dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama pada penderita diabetes tipe 2. Tak hanya itu, rutin berolahraga juga bisa mencegah terjadinya resistensi insulin yang dapat memicu diabetes. 3. Menjaga tekanan darah tetap stabil. Pada orang yang sehat, berolahraga secara rutin mencegah terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sedangkan pada penderita hipertensi, olahraga dapat menurunkan tekanan darah dan menjaga tetap stabil. Beberapa jenis olahraga yang cocok untuk menurunkan tekanan darah adalah berenang, bersepeda, jogging, yoga, dan jalan santai. 4. Mencegah dan meringankan nyeri punggung. Olahraga merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah dan meredakan nyeri punggung. Dengan rutin berolahraga, otot-otot tubuh seperti otot punggung, perut, dan kaki akan menjadi lebih kuat dan mampu menopang sendi dan tulang belakang dengan lebih baik. Berbagai jenis olahraga yang baik untuk nyeri punggung adalah yoga, berenang, bersepeda, jalan kaki. 5. Menjaga berat badan tetap ideal. Melakukan aktivitas secara teratur mampu mengurangi jaringan lemak tubuh dan menurunkan berat badan serta menjaganya tetap stabil. Hal ini membuat olahraga penting dilakukan untuk mencegah dan mengatasi obesitas. 6. Menjaga tubuh tetap bugar dan kuat saat lanjut usia. Hanya baik untuk orang yang berusia muda, olahraga juga sangat baik untuk kesehatan lansia. Berbagai jenis olahraga seperti jalan santai, bersepeda, berenang, dan senam lansia terbukti dapat membuat lansia lebih bugar. Selain itu, olahraga juga dapat memperkuat otot, tulang, dan sendi, serta mencegah demensia atau pikun. 7. Mengurangi risiko terjadinya osteoporosis. Berbagai jenis olahraga seperti jalan kaki, sepak bola, bola basket, atau aerobik dapat memperkuat otot tulang dan sendi. Beberapa riset menunjukkan bahwa olahraga secara rutin berperan dalam mencegah terjadinya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Dampak negatif olahraga bagi tubuh. Dampak jangka pendek. Pertama, kelelahan. Olahraga secara berlebihan membuat tenaga habis, terkuras, dan tubuh akan terasa lemas, mual, bahkan tidak ada tenaga lagi untuk melakukan aktivitas lainnya. Jika kamu masih tetap melanjutkan berolahraga, maka kamu bisa mengalami sindrom kelelahan kronis. Yang kedua, nyeri otot. Berolahraga terlalu lama tentunya akan membuat otot-otot pada tubuh kesakitan. Sendi, tulang, dan beberapa anggota tubuh akan terasa nyeri, bahkan cedera jika ada otot-otot yang digunakan secara berlebihan. Jadi,
Baik kamu memilih latihan kardio maupun angkat beban, pastikan kamu memberi tubuhmu waktu untuk beristirahat agar dapat pulih kembali. Yang ketiga, sakit punggung. Terutama jika kamu melakukan olahraga yang melibatkan banyak otot punggung seperti angkat beban, sit up, dan lain-lain akan memberikan tekanan yang besar pada tulang punggung sehingga menyebabkan sakit punggung. Yang keempat, susah tidur. Olahraga yang dilakukan dalam batas yang normal bermanfaat untuk mengatasi insomnia, tapi olahraga yang berlebihan justru dapat mengakibatkan kamu susah tidur dan insomnia. Berolahraga terlalu banyak membuat tubuh merasa stres dan membuatnya memproduksi kortisol berlebih sehingga kamu pun enggak mengantuk dan sulit rileks apalagi tidur. 1. Melemahnya sistem kekebalan tubuh. Tubuh akan memulihkan dirinya sendiri dari kelelahan setelah berolahraga saat kamu beristirahat di malam hari. Tapi jika kamu kecanduan berolahraga yang akhirnya menyebabkan susah tidur di malam hari, maka lama-kelamaan sistem kekebalan tubuh akan menurun. Akibatnya, kamu jadi mudah terserang batuk, nyeri kepala, demam, dan bahkan berbagai penyakit lainnya yang lebih berat. 2. Osteoartritis. Disebut juga sebagai penyakit degenerasi sendi. Osteoartritis menyebabkan pembengkakan sendi-sendi di dalam tubuh. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah kesehatan tersebut adalah terlalu banyak berolahraga. 3. Kesehatan jantung. Berdasarkan penelitian para ilmuwan dari Jerman, olahraga dengan intensitas yang tinggi dapat meningkatkan resiko kematian akibat serangan jantung atau stroke pada orang yang mengidap penyakit jantung. Selain itu, olahraga yang berlebihan juga dapat melemahkan jantung kamu jika kamu tidak mengimbanginya dengan mengonsumsi cukup nutrisi, maka kamu pun berisiko mengalami gagal jantung. 4. Gangguan menstruasi. Khusus untuk para wanita, tubuh yang kelelahan setelah berolahraga secara berlebihan dapat membuat siklus menstruasi terganggu. 5. Gangguan seksual pada pria. Khusus untuk para pria, olahraga yang terlalu intens bisa memicu terjadinya hipogonadisme, yaitu kondisi ketika hormon seksual yang dihasilkan oleh kelenjar seksual berada di bawah jumlah normal. Tentang cedera yang dialami saat melakukan olahraga. 1. Cedera otot pergelangan kaki. Biasanya terjadi ketika sedang berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata, pergelangan kaki akan rawan terkilir. Ketika pergelangan kaki terkilir, istirahat dulu. Jangan dipakai berjalan atau berdiri. Anda bisa mengkompresnya dengan es untuk mengurangi pembengkakan dan mengurangi rasa sakit. 2. Cedera tulang kering. Penyebab cedera kering adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan berlari sambil menanjak atau menurun jalan aspal yang keras. Untuk meredakan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es, biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tidak kunjung mereda, Anda boleh meminum obat pereda nyeri dan peredangan seperti ibuprofen atau aspirin. Apabila sampai berhari-hari cedera Anda belum membaik, sebaiknya periksa dengan tenaga kesehatan. 1. Nyeri pinggang. Nyeri pinggang atau cedera punggung bawah banyak dialami oleh Anda yang mengangkat beban, bersepeda, atau bermain golf, tenis, dan bisbol. Biasanya, rasa nyeri akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sering Anda jalani sudah berlaku berat bagi tubuh Anda dan membutuhkan istirahat. Yang kedua, cedera bahu. Pada bahu Anda terdapat 4 otot besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka, bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol, di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan Anda. Pergerakan sendi bahu yang berulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. 5.
Kram otot. Jenis cedera olahraga ini sering terjadi terutama jika kita langsung berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga, kram otot akan muncul pada kaki. Ketika kram menyerang, otot mengalami kontraksi tiba-tiba sehingga akan merasakan nyeri, dan bagian tubuh yang diserang kram akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Kram otot bisa mengancam nyawa jika terjadi saat berenang karena berisiko tenggelam. 6. Cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga cabang atletik yang banyak bertumpu pada lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur, atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Pada beberapa kasus, sendi pada lutut mengalami pergeseran sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. 7. Cedera siku. Bagi Anda yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis, golf, voli, atau angkat beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku Anda yang sering menjadi tumpuan. Cedera siku terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Anda pun akan merasakan sakit ketika menggerakkan dan mengangkat lengan atau tangan. Untuk mengurangi rasa sakit, kompres siku dan bagian yang sakit dengan es selama 20-30 menit setiap 4 jam sampai menjadi merada. Anda juga bisa minum obat pereda nyeri dan peradangan untuk mempercepat penyembuhan. 8. Cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini bisa jadi terjadi pada otot tumit hingga betis Anda. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko Anda mengalami Achilles tendon. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Umumnya, cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah Anda mengistirahatkan kaki. Namun untuk meredakan nyeri, Anda bisa mengkompres dengan es dan meningkatkan tumit lebih tinggi. 9. Cedera hamstring. Saat Anda merasakan sensasi nyeri seperti otot Anda ditarik pada bagian belakang paha, ini berarti Anda mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang Anda. Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya. Cukup kompres dengan es dan istirahatkan selama beberapa saat. 10. Gegar otak. Anda pasti pernah mendengar cedera ini. Gegar otak memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani di instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Gegar otak biasanya terjadi karena benturan atau trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan syaraf otak. Akibatnya, Anda akan mengalami berbagai macam gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan kehilangan kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika Anda mengalami gejala-gejala berikut.